Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 11 Oktober 2021 kita kembali mengudara di kesempatan siang ini untuk bersama-sama melihat dari progres capaian di mana untuk pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini masih terus berlanjut, yaitu fase finishing. Seperti yang kita ketahui untuk tube area semuanya sudah bisa dikatakan rampung 100% untuk pengecoran, tinggal lanjutan di bagian pengecatan saja. Ya, jadi di siang ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk kita bersama-sama melihat dari kesiapan, yaitu sirkuit ini untuk mengadakan balapan World Superbike yang akan kita digelar segera ya di bulan November ini. Ya, di sini kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan bisa diperhatikan di penempatan untuk pit wall yang berada di sisi kiri sudah terpasang sampai menuju ke gerbang pertama. Ya, sebelum kita lanjut ke depan untuk melihat situasi dan kondisi di siang hari ini, kita perhatikan di sebelah kiri untuk gardu PLN saat ini masih terus dilakukan persiapan untuk uji coba di bagian generator atau genset yang berada di sebelah kiri ini. Jadi untuk kelistrikan Sirkuit Mandalika ya harus lancar semuanya, tidak boleh macet walaupun sepersekian detik tentunya untuk kelancaran nanti pas balapan World Superbike maupun MotoGP tersebut. Di sini untuk generator maupun genset sudah disiapkan semuanya, begitu juga pengerjaan yang bisa kita perhatikan di siang hari ini. Kita menuju ke race control ya, jadi pengerjaan masih terus dikerjakan di bagian luar ini ya. Untuk panel itu sendiri atau SCP sudah mulai dilakukan untuk pemasangan. Dan di bagian atas ini bisa kita perhatikan railing sudah terselesaikan untuk pemasangannya. Di atas ini bisa dilihat para pekerja masih terus mengecek kesiapan dari railing ini sendiri. Nanti untuk bersandarnya para kru yang lagi memantau untuk aksi balapan yang sedang berlangsung tentunya. Ya, di keseluruhan lantai atas ini sudah terpasang dengan sempurna ya, begitu juga di bagian depan ini untuk panel banner sudah siap semuanya. Jadi untuk kemajuan bisa kita katakan cukup signifikan di bagian bangunan race control yang berada di sisi kiri trek lurus ini. Oke, lanjut kembali penelusuran kita menuju ke bagian pemasangan atau persiapan untuk pengerjaan, yaitu di bagian tribun yang berada di sebelah kanan trek lurus sudah mulai dilakukan untuk pengerjaan atau perapian dan pemadatan di bagian ground, di mana nanti untuk tribun akan dipasang sepanjang di sisi sebelah kanan dari tribun ke-17 menuju ke tunnel kedua. Jadi di sini ya alat-alat berat sudah mulai meratakan maupun melakukan pemadatan di bagian sebelah kanan ini sepanjang menuju tunnel kedua. Kalau kita perhatikan ya cukup cepat sekali. Kalau kita perhatikan kemarin masih terlihat di sini penumpukan untuk ground, sekarang sudah cukup rapi. Tinggal lanjutan untuk pengecoran kalau kita perhatikan ya, dan ditempatkan untuk tribun yang sepanjang menuju tunnel kedua ini. Dan begitu juga untuk pengerjaan di bagian depan ini ya, di tunnel pertama masih dilakukan pengerjaan lanjutan di jalur yang menuju ke zona dalam. Tentunya sudah dilakukan persiapan untuk segera dilanjutkan, yaitu pengaspalan tentunya supaya tersambung semuanya menuju ke zona tengah yang ada di sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini juga pada siang hari ini banyak sekali kendaraan-kendaraan dari para pejabat yang terus melakukan pengecekan untuk kesiapan sirkuit Mandalika. Seperti yang kita lihat di area pedok ya, terparkir para pejabat negara tentunya maupun pihak-pihak terkait seperti MGPA maupun pihak ITTC terus melakukan pengecekan kesiapan untuk sirkuit Mandalika mengadakan balapan World Superbike maupun MotoGP nantinya. Selain itu juga pengerjaan untuk penyiraman rumput area terus berlangsung ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya supaya rumput ini tumbuh dengan lebat untuk kesesuaian dan lebih indah nantinya. Dan kita kembali ke area pedok seperti yang kita perhatikan untuk belakang kaplingan-kaplingan di sini masih terus dilakukan ya, penyelesaian di bagian jalur yang memang masih dibutuhkan. Untuk penuangan cairan juga ya, bagian perekat di bagian sambungan-sambungan kaplingan seperti yang kita perhatikan di sini terus dikerjakan di siang hari ini.
Ya, jadi seperti yang kita ketahui untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit menarik perhatian dunia ya. Tak hanya menjadi sirkuit jalan raya MotoGP pertama di jagat raya, sirkuit ini ternyata dilengkapi dengan teknologi yang diadopsi dari berbagai sirkuit terbaik di berbagai negara. Sirkuit Silverstone Inggris pun lewat ya. Kalau dengan sirkuit Misano di Italia, sirkuit Mandalika masih berimbang sebab sama-sama menerapkan Misano Curve negatif di lintasan. Sementara yang membuatnya unggul dari Silverstone adalah bahan-bahan campuran aspal Stonematic Aspal ya atau SMA. Bahan tersebut lebih baik dari sirkuit ternama di negeri Ratu Elizabeth tersebut. Di sini satu-satunya sirkuit yang menggunakan Misano Negative Curve selain Misano Italia. Curve ini lebih lebar dan memberikan visual ke pembalap kalau curve itu bisa lebih luas. Terang Construction Official Direktur Konstruksi dan Pengembangan MKBA Muhammad Awal Lutfi Adika Putra kepada Lombok Pos hari ini. Misano Curve adalah desain terbaru yang keluar 2 minggu sebelum homologasi dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Penerapan curve ini disetujui dan diawasi langsung oleh Safety Officer the Federation International de Motorcycle atau FIM, Franco Unici ya, saat datang bersama Managing Director Dorna Sport Carlos Espeleta dan Race Direction Dorna Sport Loris Capriosi beberapa waktu lalu saat meninjau kesiapan sirkuit Mandalika ini. Curve dijelaskan Dika, sapaan karibnya ya, menjadi bagian garis pembatas pinggir trek yang berpundak dan bergerigi, gunanya untuk memberikan feel atau warning ke pembalap jika mereka sudah berada di area pinggir sirkuit. Meski bisa dilewati dan diinjak ban motor pembalap ya, namun getaran akan memberi efek kepada pembalap jika mereka harus segera kembali ke jalur lintasan seperti itu. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke depan untuk mengecek kesiapan dari curve Misano Negatif yang mengadopsi dari model untuk curve yang ada di Mandalika, kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan atau proses pengerjaan yang masih terus dikerjakan di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini ya, pengerjaan untuk jalur yang berada di belakang tribun masih terus dikerjakan di siang hari ini. Dilanjutkan penghamparan agregat seperti yang kita perhatikan di sini ya, alat grader maupun alat berat terus melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan yaitu di pembuatan jalur untuk belakang tribun VVIP berada di sini. Ya, jadi untuk tribun ini nanti akan digunakan sebagai tempat eksklusif tentunya untuk para tamu negara seperti Pak Presiden dan pejabat-pejabat lainnya. Saat ini pengerjaan masih terus dilakukan untuk tahap penyelesaian yaitu pembuatan jalur di belakang tribun VVIP tersebut. Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari kesiapan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit pada siang hari ini. Kita kembali ke trek lintasan ya untuk melihat kesiapan dari curve area juga. Karena hari ini sudah tersambung semuanya untuk curve Misano Negatif yang kita adopsi tentunya sesuai dari standar yang sudah ditentukan. FIM meminta kami menggunakan Misano Negatif Curve karena bedanya dengan curve biasa masih jauh lebih lebar, sekitar 1,5 meter katanya. Dinamakan Misano Curve karena pertama kali diuji coba di sirkuit Misano Italia dan ini menjadi standar curve terbaru dan sudah diterapkan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Meski terasa lebih kasar, namun curve ini lebih safety. Berbeda dengan curve lama yang getarannya tidak terasa. Ini adalah desain terbaru agar pembalap tampil lebih ngotot dan lebih berani tentunya. Ya, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat dari hasil pengerjaan untuk curve yang ada di sini ya. Seperti yang kita lihat di tikungan kedua menuju ketiga, di bagian sebelah kiri sudah bisa dikatakan rampung hari ini. Begitu juga untuk pengecekan kesiapan di material grapple masih terus dilakukan pengecekan untuk ketebalan atau kesesuaiannya harus benar-benar pas ya. Dari curve yang berada di sisi sebelah kiri maupun di bagian sebelah kanan saat ini masih terus dilakukan pengecekan persiapan untuk mengadakan balapan di tahun ini tentunya.
Ya, kita berada di tikungan keempat menuju kelima. Di sini juga pemadatan masih terus dilakukan maupun penghamparan di sisi kanan ya untuk meratakan dari material gravel itu sendiri, maupun pengerjaan di sisi kiri yang berada di tikungan kelima masih terus akan dilakukan untuk penghamparan. Sebenarnya kita ketahui untuk ketebalan di bagian sisi kiri yang ada di sini ya lebih tebal, maka dari itu kayaknya dianggap cukup untuk melakukan penghamparan dari sisi sebelah kiri yang akan dibutuhkan untuk material gravel yang belum dilakukan secara sempurna. Dan kita beralih sedikit ke bagian sebelah kiri jalur evakuasi yang berada di sini. Seperti yang kita perhatikan, alat berat masih terus sibuk di sini untuk melakukan pemadatan, pemerataan maupun penggalian sedikit ya, untuk menyelesaikan dari pengerjaan di mana jalur ini nanti akan tersambung langsung menuju ke jalur bypass yang berada di tikungan ke-17 ya, atau titik kilometer ke-17 masuk kita di sebelah timur sana. Sudah mulai terlihat di sana ya, sudah dikerjakan untuk penghamparan di lapisan dasarnya atau lapisan agregat seperti itu. Selanjutnya juga untuk perempatan drainase sudah mulai dilakukan ya untuk kelancaran nantinya, baik dari drainase yang terarah dari atau air yang terarah dari gunung itu akan langsung meluncur ke bagian drainase yang sudah disiapkan di sisi kiri trek lintasan sirkuit Mandalika ini.